Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudara sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu di ruang webinar pada sore hari ini. Sering disebut dengan generasi Y. Nah, generasi Y itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Karena apa? Kalau kemudian kita lihat ciri-cirinya, saya itu menduga, ya, saudara sekalian itu yang merasa milenial, itu sesungguhnya bukan generasi milenial, sudah lewat itu. Ya. Kalau kemudian ukurannya adalah ukuran tahun kelahiran. Ya, karena generasi Y itu adalah generasi yang lahir di atas tahun 80-an hingga 95-97-an. Sementara saudara kan rata-rata lahir di tahun 2000-an. Ya kan? Ya, saudara lahir di tahun 2000-an. Ya, padahal yang dimaksud semula, ya sekali lagi semula yang dimaksud generasi milenial adalah generasi yang di tahun 2000-an, ya, 2001, 2002 ke sini, itu menginjak masa-masa perubahan. Perubahannya lebih dahsyat lagi. Itu ketika patokan ini dipakai di masyarakat sebelah, ya, di masyarakat Barat, Eropa, yang generasi-generasi yang besar di tahun 2000-an 10 itu suasananya sudah jauh berbeda dengan generasi yang kita yang lahir di tahun 2000-an. Jadi memang agak ada sedikit geseran waktu, ya. Orang-orang yang lahir di benua sebelah itu tahun 80-an, tahun 2000-an kan mereka remaja. Nah, remaja tahun 2000-an awal itu, ya kan, mereka itu sudah jauh langkahnya, perubahannya dibanding dengan yang lahir di benua kita, ya, akan berbeda. Belum lagi nanti di benua kita, ya, katakan Asia saja, itu bahkan kita persempit Indonesia, kita persempit lagi Jawa. Nah, Jawa yang lahir 80-an di Jakarta dengan yang lahir 2000-an di daerah tertentu itu juga memiliki sikap pandangan yang berbeda. Ya, dalam bahasa sederhananya kadang-kadang yang lahir tahun 80-an di kota besar, ya, Jakarta misalnya, mungkin akan memandang yang kita yang lahir tahun 90-an tapi di daerah terpencil itu non sewu bahasanya terlihat ketinggalan banget. Nah, begitu ya. Sangat bisa jadi begitu, tapi ini patokan yang dibuat secara umum. Nanti akan kita lihat bukan sekedar tahunnya, tapi juga nanti karakter-karakternya. Nah, generasi ini berbeda dibanding dengan yang lain. Karena, ya saya ulangi, karena ini yang disebut milenial itu melewati milenium kedua. Ya. Jadi memasuki tahun 2000. Dan mereka sudah menginjak remaja waktu itu. Jadi sesungguhnya setematan generasi milenial itu mulai dari sana. Nah, kita kawan-kawan itu kan lahirnya justru sudah masuk lahirnya saja sudah masuk milenium kedua. Ya, artinya sudah tahun 2000-an. Nah, supaya nanti kita mengerti lah bahwa ternyata kita itu generasi milenial yang agak terlambat. Ya, kira-kira begitu nanti. Nah, generasi milenial itu yang saya sebut dengan Y itu, ini saya akan perbesar dengan ini. Saya nyambi nukang siapa ya ini ya? Kok nyambi geludakan itu. Nah, saudara mungkin kalau menggunakan patokan ini, mungkin saudara adalah termasuk generasi Z. Era pasca milenial.
Nah, tolong sekali lagi yang mic-nya masih Mas Wara masuk pakai membandingi papan, membandingi waktu itu tolong ditutup dulu sebentar. Oke, ya. Generasi X ini hanya penamaan aja ya. Ada generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Ya, generasi X itu katakan generasi saya itu ada beberapa sifat. Satu, mandiri, ya, berjuang, ya, mohon maaf ya, untuk membuat atau ketika dia pengen mobil-mobilan, generasi saya itu harus berjuang, ya, satu, mencari yang namanya sandal japit bekas yang sudah japitnya sudah putus itu, kemudian landasannya itu, sandal japit itu dibuat roda. Jadi dia harus berjuang membuat roda yang terbuat dari bekas sandal jepit. Ya, berarti dia minimal membuat 4 roda. Masih lagi kemudian cari bambu yang dihaluskan untuk menyambungkan roda itu. Nah, dia bikin roda disambungkan dengan itu bambu-bambu yang kemudian menjadi kerangka mobil-mobilan. Masih lagi mencari apa? Mencari kaleng bekas susu. Nah, ya biasanya kan ada susu kental manis itu toh. Nah, itu dibuang, kemudian tutupnya dibuka untuk menjadi tangkinya. Nah, nanti kemudian di dalamnya masih harus dipasang lilin. Lalu mencari kayu agak panjang untuk mendorong mobil-mobilan itu. Nah, mungkin saudara sulit membayangkan karena mungkin lahir di 2000-an ke atas, mungkin sudah nggak menemukan. Tetapi, nah ini yang menarik, setengah tahun yang lalu saya melewati dalam rangka pulang kampung, kemudian nyari jalur tikus, lihat kampung-kampung, sempat kaget. Karena apa? Karena ketemu dengan anak-anak yang bermain seperti permainan yang saya buat di tahun 70-an. Ya, masih brong mobilan yang dari rodanya terbuat dari sandal jepit bekas, kemudian pakai bambu didorong rame-rame. Nah, ini yang saya sebut kita nggak bisa pakai patokan tahun karena tadi ya bisa jadi saudara dari sisi tahun sebenarnya sudah generasi Z, tapi dari sisi peradaban budaya karena kita berada di benua lain, di tempat lain, itu masih masuk generasi Y atau generasi milenial. Nah, perjuangannya luar biasa untuk mendapat itu. Ya, maka masih harus berjuang misalnya ketika untuk membuat ingin bermain ya bekas roda sepeda peleknya dijadikan alat untuk kemudian permainan, kemudian untuk membuat macam-macam, semua dibuat sendiri, akhirnya melahirkan generasi mandiri. Ya, semuanya dikerjakan sendiri. Sekolah daftar sendiri, nyari sekolahan sendiri, ya kan, daftar sendiri, ngadref foto dan sebagainya. Sementara generasi yang lahir tahun 80-an ke atas sampai 90-an itu maaf ya, sekolah yang daftarkan orang tua, diantarkan orang tua, sekolah maaf ya, fotokopi yang memotokopikan orang tua, yang mengadrefkan foto orang tua, ya semuanya. Nah, nanti beda lagi dengan yang 2000-an ke atas. Nah, lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang efisien, ya, karir minded, ya. Jadi mau jadi pegawai, ya. Jadi orang bekerja begitu menjadi kebanggaan kalau anaknya itu menjadi pegawai kelurahan, menjadi pemerintahan. Kalau dalam bahasa Belanda dulu namanya tenar. Bangga seperti itu ya. Kemudian komunikasi orang dengan orang tua itu efektif ya. Bapak bekerja di sawah ya, ibu di rumah atau di pasar, nanti siang sore sudah kumpul bersama-sama. Kemudian ada semangat memegang teguh pada prinsip ya, menghargai, kalau bahasanya itu idealisme yang kuat. Biasanya anak-anak muda menyebutnya
kuno, ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah, kemudian dari generasi Y atau generasi milenial yang remajanya di tahun 2000-an, dia mengalami pergantian dari tahun 1900 menjadi tahun 2000, itu generasi yang lebih optimistik, idealis, dan cenderung individualis. Nah, tumbuh besar di saat era digital mulai berkembang. Orang ya, mulai berkembang. Ya, beda nanti dengan generasi Anda yang sudah berkembang pesat, tapi ini mulai berkembang. Nah, kemudian sekedar contoh ya, yang lahir tahun 9 sampai tahun 2000-an awal-awal itu ya belum banyak orang memegang HP. Kalaupun ada HP, handphone, betul-betul handphone, betul-betul telepon genggam, betul-betul yang bisa digenggam, ya kan? Nah, sekarang ini sudah berbeda. Namanya handphone ya fungsinya ya untuk telepon. Ya, ada antenanya, ya tebal hurufnya, ya hanya untuk betul-betul telepon. Hari itu orang punya handphone itu kebanggaan yang luar biasa. Ya hanya bisa untuk telepon dan paling cepat ya paling hebat ya hanya untuk SMS. Selebihnya enggak punya. Ya, belum ada kameranya, belum ada film videonya, belum bisa untuk TV. Itu bunyinya aja masih ringtone-nya poliponik, itu sudah bahagianya luar biasa. Tapi kemudian lagi dari generasi milenial itu adalah mencari pekerjaan sesuai passion-nya. Ya, tadi tidak lagi kemudian harus jadi pegawai. Ya. Maka muncul berbagai macam pekerjaan sesuai dengan passion yang dimiliki. Tapi sayangnya anak tahun 2000 mudah bosan, ya, gampang gonta-ganti dan sebagainya. Nah, saudara, dari sisi pedoman ini perkembangan generasi, mestinya saudara peka milenial. Ya. Tapi sebagian besar kita itu sekarang hidup ya menyebut dirinya kalau generasi milenial. Lahir saat teknologi berkembang pesat. Ya, sekarang TV sudah hampir nyaris tidak ditonton orang. Ya, semua berita sudah ada di handphone. Ya, dulu orang berlangganan koran, ciri-ciri orang kaya dulu itu kalau baca koran. Ya, sekarang orang nggak ada yang baca koran kecil. Sekarang korannya sudah ada di HP. Ini sedang berkembang semuanya, berita, semua, apapun, film-film semuanya sudah ada di HP saudara semua. Isinya di sangat beragam. Menginginkan segala sesuatu serba instan. Nah, coba ini. Sekarang tuh orang ingin generasi yang pertama ya, generasi ini sepertinya masuk macam ya. Ya, siapa ya? Oke, saya ulangi. Ya, zaman saya itu orang pengen makan mie, ya, itu ya Allah perjuangannya luar biasa. Mie kering kemudian dimasak untuk dilembutkan dulu, lalu kemudian bikin bumbunya dan seterusnya. Generasi berikutnya sudah semakin instan, ya, sudah karena perkembangannya luar biasa. Mau bikin mie sudah ada bumbunya lengkap. Ya. Sekarang lebih instan lagi, langsung pesen lewat HP, selesai. Ya. Sekarang ini sangat-sangat serba instan. Pengen makanan apapun sudah ada di HP. Ya. Pengen pesan apa saja, mau goreng, mau ini, mau itu, semuanya sudah ada di HP saudara. Ini semuanya yang kita maui ada semuanya. Ya, tidak harus lagi ke supermarket, tidak harus ke mall, tidak harus buka toko, jualan semuanya serba dengan alat kecanggihan alat yang kita miliki, luar biasa.
Ya, tetapi lagi-lagi saya ingin sebutkan yang memiliki ini ya ini hanya generasi yang maaf yang secara ekonomi cukup. Tapi bisa jadi di tempat lain hari ini masih ada yang kemudian masih melakukan perjuangan sebagaimana yang dialami oleh generasi X maupun generasi Y. Nah, saudara, tampaknya saudara menikmati sebagai generasi Z, ya, lahir di teknologi yang sangat sedang berkembang pesat dan saudara sedang menikmati. Ya, coba itu dengan kerudung ini tinggal pilih mana toko yang kita maui besok datang. Ya, akhirnya maaf, pengen makan ini semuanya datang, pengen minuman ini semuanya datang. Akhirnya maaf ya semuanya cepat, kurang gerak. Ya. Tapi yang hebat adalah sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Ya, saudara, mudah-mudahan termasuk generasi ini. Ya, akhirnya keahlian mahasiswa dalam mengakses data bisa lebih cepat daripada dosennya. Ya, kalau dulu, ya kan, mohon maaf, mahasiswa disuruh bikin makalah pakai mesin ketik, garapnya ketiknya salah berkali-kali. Maka dulu ada namanya jasa pengetikan. Saya misalnya mahasiswa nulis makalah pakai tangan, tulis tangan, ditulis di folio. Setelah rampung kita bawa ke jasa pengetikan, dibawa ke tukang ketik, bayar. Nah nanti besok jadinya besok. Nah, makanya kemudian dia ada perjuangan, kemandiriannya luar biasa. Hari ini saudara bikin makalah, itu langsung browsing sebentar, copy paste itu. Nah, luar biasa. Tapi kemudian sekarang dosen yang ngerti juga memiliki alat checker, ya, alat untuk yang disebut Turnitin, sehingga ketika mahasiswa hanya besok suruh beli lada. beli apa Mbak? Beli lada. Ya, ini beli lada. Ya kan itu. Nah, ini ada suara masuk beli lada. Oke. Nah, salurkan. Maka oke. Ya, saya beri kesempatan dulu biar ngomong-ngomong. Oke, saya lanjutkan. Sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Maka sekarang ketika orang browsing kemudian ada kecenderungan plagiasi, maka kemudian sekarang muncul alat checker untuk ngecek dan Turnitin untuk melihat apakah ini memiliki kesamaan dengan tulisan yang lain. Jadi sekarang juga tidak bisa kemudian bermain-main karena teknologi juga semakin cepat. Ya, maka kemudian generasi tua sekalipun mau tidak mau segera beradaptasi dengan teknologi, termasuk hari ini. Ya, kita, saudara, pandemi ini membuat kita melakukan percepatan perkembangan teknologi yang semula mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Ya, kita kan sebelumnya kan nggak pernah bayangkan kan KKN akan seperti ini, ya dengan webinar dan sebagainya. Oke. Kemudian generasi-generasi terdahulu itu ya menggunakan jenjang karir yang jelas dari bekerja di kantor ya yang efisien, kemudian mengikuti aturan perusahaan, manajemennya seperti dan sebagainya. Generasi berikutnya beda lagi, ya sudah semakin fleksibel, suasana dengan kekeluargaan, selalu muncul tantangan-tantangan baru. Lalu kalau generasi ini, ya, mungkin saudara adalah generasi Z yang umumnya belum karena masih berusia. Nah, nanti generasi yang milenial sekarang ini mereka sudah bekerja di kantor, itu hubungan ke pertemanan kantornya sudah luar biasa. Ya, suasana kekeluargaan, kemudian muncul tantangan-tantangan baru. Makanya kemudian anak-anak sekarang kan jenis pekerjaannya sudah luar biasa ya, yang sudah bekerja. Yang Z yang lahir 2010 ke sini atau 2000-an ke sini kan saudara mungkin sebagainya kan belum mengalami di dunia kerja. Nah, nanti seperti apa gambarannya? Karena saudara nanti akan mengalami masa di mana ada surplus demografi ketika saudara nanti menginjak usia-usia produktif bekerja. Nah,
biasanya nanti kalau orang-orang terdahulu itu menghormati birokrasi dan mengikuti aturan. Nah, kalau generasi milenial cenderung idealis, jika ada aturan yang dianggap tidak sesuai, maka mereka biasa meninggalkan. Nah, dianggap kurang cepat. Bahkan nanti selanjutnya cenderung serba instan, malas dengan ribet, ya dengan aturan, nggak mau ribet, gimana pokoknya cepat. Begitu nanti akan mengalami hal-hal seperti itu. Nah, problemnya adalah ketika zaman sudah memasuki era milenial, bahkan sudah pasca milenial, perkembangan teknologi sudah sangat luar biasa, kita itu masih terbelenggu dengan pola-pola lama. Ya, saya ulangi. Generasi milenial itu hidup di zaman milenial dengan kecepatan dan kecepatan perkembangan teknologi yang pesat, tapi kadang-kadang kita terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang bagus apa? Ya, misalnya ada kebiasaan buruk. Karena kalau dapat tugas kuliah hari Senin diumumkan, lalu pengumumannya saudara sekalian tugas ini dikumpulkan Senin depan. Dosennya ngomong hari Senin, apa ini aja hari Jumat, ini hari Jumat. Dosen mengumumkan saudara sekalian ini ada tugas yang harus diselesaikan, ada waktu sepekan mengerjakannya. Kumpulkan paling lambat besok Jumat. Kira-kira rata-rata mengerjakannya Sabtu pagi atau Jumat pagi. Nah, ini kan kebiasaan buruk kita seperti ini. Eranya era milenial, zaman milenial, teknologi cepat, tapi kemudian kita masih punya kebiasaan buruk. Ada tugas hari Jumat ini, dikumpulkan Jumat yang akan datang, itu Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu tugas dibaca. Enggak disenggol sama sekali. Mengerjakannya nanti Jumat pagi. Secepat-cepat malam Jumat. Nah, itu kebiasaan buruk kita. Ya, kita inginnya serba cepat, serba instan, tapi kemudian kita tidak menghargai waktu. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak sebut semuanya ya, takut gagal. Generasi milenial hakikatnya adalah generasi yang siap menghadapi tantangan. Tapi kitanya sendiri sering takut gagal. Ya, tidak berani mencoba. Pengennya masih pengen jadi pegawai semua. Ya, tidak berani mencoba wirausaha berbisnis sebagai sebuah tantangan kehidupan. Nah, itu masih sering nggak berani. Akhirnya apa? Pun hidup di era milenial, kantor mestinya sudah nggak penting lagi, karena ya maaf ya, nanti 10 tahun lagi kantor itu sudah nggak penting, kantor fisik itu ya nggak penting karena semua bisa dikerjakan dari rumah. Coba itu sudah mulai kelihatan. Pekerjaan-pekerjaan kantor sudah bisa dikerjakan dari rumah. Sehingga mestinya tidak perlu lagi ada kantor. Cukup kantor yang nunggu satu orang dengan seperangkat sistem yang kemudian bisa diakses seluruh pegawai dari rumahnya masing-masing. Tapi kita masih berharap untuk menjadi pegawai. Kenapa? Karena untuk berbisnis takut gagal. Takut tidak berhasil, takut bangkrut, dan sebagainya. Ini contoh betapa ada belenggu diri ketika kita hidup di era milenial, tapi pola pikir kita masih mengikuti pola lama. Tidak berani menghadapi tantangan. Padahal salah satu ciri generasi milenial itu sanggup berani menghadapi tantangan, berani mencoba sesuatu yang baru. Ya, suaranya Mayan di telinga pleng gitu ya. Oke, berikutnya suka mengeluh. Nah, hari ini teknologi begitu cepat, tantangan begitu beragam.
Tapi kita masih banyak mengeluh, aduh begini banyak tugas, ini begini. Ya, ya banyak keluhan-keluhan yang mestinya tidak perlu. Berikutnya apa? Tidak mampu mengendalikan diri. Kita ini generasi milenial yang mestinya menciptakan sesuatu yang baru, tapi kita korban dari perkembangan teknologi. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Pengennya gonta-ganti HP, pengennya ngikuti perkembangan HP, sehingga ya HP ini sudah ini, pengen ganti itu. Ya itu ketidakmampuan kendali diri kita. Ya, berarti kita tidak memiliki kecerdasan emosional yang cukup ketika menghadapi perubahan-perubahan. Ya, itu orang-orang yang tidak sanggup mengendalikan diri. Akhirnya apa? Nah, dia menjadi korban pengen ini, pengen itu, tapi kemudian karena ingin instan, tapi dia tidak mau berjuang. Kemudian pesimis. Ya, itu belenggu luar biasa melihat perkembangan. Ya Allah, perkembangannya kayak begini ya. Besok saya mau jadi apa ini? Saya mahasiswa ini mau besok kalau lulus mau jadi apa? Coba. Gedung-gedung parkir sekarang sudah pintu masuknya palang pintu, tempelkan kartu, ya tempelkan kartu atau pencet tombol. Sudah nggak ada lowongan tukang parkir. Nah kan, nanti keluar dari gedung parkir itu tempelkan kartu lagi. Ya kan, sudah. Apa mau jadi apa? Pesimis jadi apa ini? Kasir di bank, sekarang bank orang sudah transaksi pakai e-banking, pakai HP-nya masing-masing. Tidak perlu ada teller ya yang tekan nerima uang atau ngambil uang. Kita bisa ngambil uang di ATM, bisa nabung di ATM juga. Nanti dapat pekerjaan nih. Wah, nanti ngamar jalan tol, coba ini. Jalan tol sudah tidak ada, dulu ada jalan tol itu ada di gardunya, ada orangnya yang menerima pembayaran. Sekarang tidak ada lagi. Berkurang lagi kesempatan kerja. Coba, apalagi pengawas kantor. Ya, sekarang sudah ada CCTV. Ya, kalau yang jaga manusia ngantuk, pencuri masuk nggak ketahuan. Sekarang cukup CCTV. Ya, kan orang dikontrol dari satu ruangan. Ya, cukup dengan sebuah layar di sebuah ruangan, semua kantor terawasi dengan baik. Coba apalagi? Ya, dulu orang jualan pulsa di pinggir-pinggir jalan, banyak orang pulsa. Sekarang lewat HP sudah bisa. Bahkan daftar untuk menjadi nasabah, ya, untuk jadi nasabah bank sekarang juga sudah bisa daftar lewat HP tanpa perlu hadir ke bank yang bersangkutan. Coba itu. Saya ini, maaf ya, kemarin ngisi pengajian di suatu tempat yang mengantarkan minuman sudah robot. Tidak lagi santri, tidak lagi panitia, tapi robot yang berjalan. Jadi robot itu membawa minuman, kemudian berjalan pakai mesin, tidak mendatangi saya, dan saya harus mengambil minuman itu sendiri. Coba, pelayan sudah berkurang lagi. Coba, kuliah, nanti kelas-kelas kuliah itu mungkin sudah nggak diperlukan lagi. Sebenarnya jadi opo aku, ya kan? Karena apa? Kelas sudah kuliah bisa dimulai dari rumah. Kita mau jadi apa? Nah, kalau kemudian ngerti bagaimana harus melangkah menjadi orang pesimis, ya, ini belenggu yang luar biasa. Kita mau jadi apa ini nanti? Ya, semuanya sudah itu sudah ada lagunya itu Nasdaria itu tahun 2000 ya, tahu semua diganti mesin. Ya, mau minum kopi sudah tinggal telepon datang. Ya, coba itu. Apa mau apa kalau nggak punya pikiran pemberani akan pesimis itu. Mau jadi apa itu kita nanti? Ya, ceramah sekarang sudah bisa lewat YouTube, ya kan? Tidak usah hadir di tempat masjid pengajian, semua sudah bisa didengarkan dari rumah. Ya. Apalagi, ya, kalau nggak pinter-pinter
kan menjadi orang yang pesimis, ragu-ragu, ini mau apa, bingung, akhirnya tidak berani membuat keputusan, ketakutan, dan membuat dia putus asa. Nah, akhirnya dirinya labil, stres, nah, kan gitu loh. Ini ada belenggu-belenggu yang harus kita hadapi, yang harus kita hancurkan oleh diri kita, karena kita menghadapi era di mana kecepatan digital, kecepatan teknologi digital sangat amat luar biasa. Kalau tidak kita siapkan diri kita dengan baik, kita akan menjadi generasi yang gagal, punya kebiasaan buruk, kemudian labil, mudah putus asa, pesimis, ragu-ragu, dan seterusnya. Ini kita hancurkan seperti ini. Nah, sekarang masuk bagaimana dengan keberagamaan kita. Nah, bagaimana beragama di zaman hari ini? Ya, seiring perjalanan waktu, ya, perubahan-perubahan begitu besar, itu dahsyat, ya, sehingga muncul perkembangan baru, munculnya ideologi, ya, ya, ada sekularisme, materialisme, liberalisme, pluralisme, marxisme, dan sebagainya. Berkembang ideologi yang sangat beragam, sekuler, bahkan kemudian tadi disebut radikalisme, baik radikalisme kanan maupun radikalisme kiri. Pluralisme menganggap semua agama sama saja, kemudian berkembang marxisme yang luar biasa, dan hedonisme serba boleh. Masih juga sendiri banyak paham-paham jalan yang maka perlu beragama secara moderat supaya kemudian ada ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Nah, sekalian, ini sebagai pengantar, barangkali nanti ada pertanyaan, dialog, dipersilakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita melahirkan kepekaan diri, ya, kalau bahasa saya ya, kecerdasan emosional yang perlu kita tingkatkan dengan baik supaya kemudian kita tidak gampang terpapar paham apapun, ya, radikalisme, sekularisme, hedonisme, dan macam-macam. Kalau kita memiliki ketahanan mental yang bagus, ya, di antara ketahanan mental yang bagus apa? Membuat bi'ah solihah, lingkungan yang baik, ya, dari kita. Ya, makanya kan kepada anak-anak muda sering disampaikan, sebagaimana Nabi mengingatkan, bergaullah kalian dengan penjual minyak wangi, meskipun tidak membeli minyaknya, pasti akan mencium bau wanginya. Dan jangan bergaul dengan pandai besi, meskipun tidak beli besinya, pasti akan kena debunya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa itu, ya. Bergaul dengan penjual minyak wangi, tidak beli minyaknya, akan mencium bau wanginya. Bergaul dengan pandai besi, tidak beli besinya, kena debunya. Pernyataan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, mungkin dari saudara penanya ada tanggapan? Ya, karena tidak ada tanggapan dari Mas Adam, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kami cukup.
mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini, kami memohon untuk Bapak Farul Razi menyampaikan closing statement-nya, mungkin juga pesan-pesan untuk kita para mahasiswa ataupun para audien di sini. Untuk Bapak Farul Razi kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya ingin menyatakan begini, saudara sekalian, hidup di era di mana percepatan perkembangan teknologi begitu luar biasa. Ya, maka siapkan mental menghadapi perubahan itu agar kemudian kita tidak tergilas oleh zaman. Ya, mari bersiap menghadapi era di mana kecepatan perubahan itu begitu luar biasa atas bantuan temuan teknologi, maka kita harus, kalau tidak kita nanti akan tergilas oleh zaman. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Farul Razi untuk waktunya dan juga ilmunya. Sebelumnya kami dari panitia KKN kelompok 76 memohon waktunya sebentar untuk para peserta pemateri. Anit. Hitungan mundur dari 3, mohon untuk bisa mengaktifkan kameranya. 3, 2, 1. Ya, sudah, Mbak. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Ya, terima kasih kami sampaikan untuk para peserta pemateri Bapak Farul Razi, serta para panitia KKN. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan webinar kali ini. Dan untuk absensi ataupun sertifikatnya akan kami bagikan di grup. Mengakhiri acara webinar pada sore hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.